Pernahkah kamu membayangkan sebuah bangunan batu raksasa berdiri megah di tengah kabut pagi, sebuah keajaiban yang sunyi, tapi menyimpan suara masa lalu yang tak pernah padam? Di sanalah kisah Borobudur bermula, sebuah mahakarya kuno yang berdiri di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sekitar 40 km di sebelah barat laut kota Yogyakarta. Candi ini terletak di atas sebuah bukit hijau yang seakan menjadi takhta alam, dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, dan Sindoro. Keempat gunung itu berdiri seperti penjaga abadi yang mengawasi Borobudur sejak ribuan tahun lalu. Dari puncak candi, pandangan mata terbentang luas. Di kejauhan, kabut tipis menari di antara pepohonan, sementara di bawahnya mengalir Sungai Progo dan Sungai Elo, dua aliran air suci yang sejak dahulu menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Letak Borobudur yang berada di antara sungai dan gunung bukanlah kebetulan semata. Para arsitek masa itu memilih tempat ini dengan penuh perhitungan dan makna. Dalam kepercayaan kuno, keseimbangan antara gunung, sungai, dan daratan melambangkan harmoni antara manusia, alam, dan semesta. Gunung dianggap sebagai lambang surga, tempat yang tinggi dan suci. Sungai melambangkan arus kehidupan, dan dataran hijau di sekitarnya menjadi simbol dunia manusia yang fana. Maka berdirinya Borobudur di antara keduanya menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Dari dunia bawah menuju puncak kesempurnaan, Borobudur tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi juga peta spiritual yang tertulis dalam batu. Setiap sudutnya berbicara tentang keseimbangan, ketenangan, dan pencarian makna hidup. Disinilah, di jantung Magelang yang berkabut dan tenang, lahir sebuah mahakarya yang kelak dikenal dunia sebagai keajaiban terbesar di Asia Tenggara. Nama Borobudur bukan sekadar sebutan untuk tumpukan batu megah di Magelang. Di balik nama itu tersimpan kisah panjang tentang bahasa, keyakinan, dan perjalanan budaya yang melintasi waktu. Para ahli sejarah dan bahasa masih memperdebatkan asal-usul nama ini hingga sekarang. Sebagian berpendapat bahwa kata Borobudur berasal dari istilah dalam bahasa Sanskerta, yaitu Vihara Buddha Ur. Kata Vihara berarti tempat suci atau biara, sedangkan Ur diartikan sebagai atas bukit. Bila digabungkan maknanya adalah biara Buddha di atas bukit. Seiring berjalannya waktu dan pengaruh pelafalan masyarakat Jawa kuno, sebutan itu berubah pelan-pelan menjadi Borobudur. Namun ada pula pendapat lain yang tak kalah menarik. Beberapa ahli bahasa Jawa kuno meyakini bahwa kata Boro berarti desa besar, sementara Budur berasal dari kata beduhur yang berarti tinggi atau di atas. Maka secara harfiah Borobudur dapat dimaknai sebagai desa besar di tempat tinggi, yang secara geografis memang sesuai dengan letak candinya di atas Bukit Hijau Magelang. Jejak tertulis pertama nama Borobudur baru muncul pada abad ke-19, ketika Pulau Jawa berada di bawah pemerintahan Inggris. Seorang gubernur bernama Thomas Stamford Raffles mendengar kabar dari masyarakat lokal tentang sebuah bukit aneh yang dipenuhi batu dan arca di tengah hutan Magelang. Rasa ingin tahunya membawanya menulis nama tempat itu sebagai Borobudur dalam catatannya pada tahun 1814. Catatan inilah yang menjadi dasar pengenalan kembali candi ini kepada dunia modern. Sebelum itu tak ada naskah kuno yang secara jelas menyebut nama Borobudur. Para ahli menduga, candi ini dahulu memiliki nama asli yang berbeda. Namun seiring bergantinya zaman dan agama, nama aslinya perlahan menghilang dari ingatan. Masyarakat sekitar yang menemukan kembali reruntuhan itu di masa lampau menyebutnya, berdasarkan bentuk dan letaknya, Boro yang besar dan Budur yang tinggi. Dari sanalah nama baru itu melekat hingga kini. Menariknya, meski nama aslinya hilang, semangat yang terkandung di dalamnya tetap hidup. Borobudur tetap menjadi simbol kesucian, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup. Nama itu kini tidak hanya menjadi penanda tempat, tetapi juga menjadi warisan kebanggaan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Borobudur adalah saksi bahwa bahasa dan nama bukan sekadar bunyi, melainkan jembatan antara manusia dan sejarahnya. Melalui nama inilah dunia mengenal kembali mahakarya besar yang pernah terlupakan selama berabad-abad, dan menyadari bahwa setiap batu yang berdiri di sana menyimpan kisah yang lebih dalam dari sekadar arti sebuah nama. Pembangunan Candi Borobudur dimulai pada masa kejayaan dinasti Shailendra, sekitar abad ke-8 Masehi. Dinasti ini dikenal sebagai penganut ajaran Buddha Mahayana, dan masa itu merupakan salah satu puncak kemakmuran serta kemajuan budaya di Tanah Jawa. Raja yang diyakini memerintahkan pembangunan Borobudur adalah Raja Samaratungga, seorang penguasa bijaksana yang mencintai ilmu pengetahuan dan kedamaian.
Ia tidak membangun candi ini untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan sebagai simbol spiritual dan perwujudan perjalanan manusia menuju pencerahan. Pembangunan Borobudur berlangsung sekitar 75 tahun. Ribuan pekerja, seniman, dan arsitek bekerja bersama tanpa bantuan mesin, menyusun lebih dari 2 juta balok batu andesit dengan teknik penguncian alami yang disebut interlocking system. Teknologi ini membuat struktur candi kokoh tanpa semen, sesuatu yang luar biasa untuk masa itu. Borobudur berdiri di atas tanah seluas 123 meter persegi, tersusun dalam 9 tingkat, 6 tingkat berbentuk persegi di bagian bawah, dan 3 berbentuk lingkaran di bagian atas. Di puncaknya berdiri stupa besar, simbol puncak kesempurnaan spiritual dalam ajaran Buddha. Lebih dari 2.900 panel relief dipahat di dinding candi, menggambarkan kisah kehidupan Buddha, ajaran moral, serta perjalanan spiritual manusia. Setiap ukiran bercerita tentang kehidupan, kebajikan, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Borobudur bukan sekadar bangunan batu, ia adalah hasil perpaduan antara pengetahuan, seni, dan iman. Sebuah warisan agung yang menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki peradaban tinggi jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Candi Borobudur bukan hanya bangunan batu biasa. Setiap bentuk, ukiran, dan tingkatan di dalamnya menyimpan makna mendalam tentang kehidupan dan perjalanan spiritual manusia. Para leluhur membangun candi ini dengan pemahaman yang luar biasa tentang kosmologi, filsafat, dan ajaran Buddha Mahayana. Struktur Borobudur menggambarkan 3 tingkatan alam, kehidupan dalam ajaran Buddha, yang melambangkan tahapan manusia menuju pencerahan. Tingkatan pertama disebut Kama Dhatu, yaitu dunia nafsu dan keinginan. Pada bagian dasar candi ini terdapat relief-relief yang menggambarkan kehidupan manusia penuh dengan hawa nafsu, keserakahan, dan penderitaan. Bagian ini mengingatkan manusia akan pentingnya mengendalikan keinginan duniawi agar dapat mencapai ketenangan batin. Tingkatan kedua disebut Rupa Dhatu, dunia bentuk. Di bagian ini manusia mulai melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Relief-reliefnya menggambarkan kisah kebajikan dan ajaran moral, mengajarkan tentang kehidupan yang seimbang, penuh kasih, dan berlandaskan kebijaksanaan. Tingkatan ketiga adalah Arupa Dhatu, dunia tanpa bentuk. Bagian ini terletak di puncak Borobudur, yang terdiri dari 3 teras melingkar dengan stupa-stupa berlubang di sekelilingnya. Setiap stupa berisi arka Buddha dalam posisi duduk bermeditasi. Di tengahnya berdiri stupa utama besar dan tertutup, melambangkan kesempurnaan tertinggi. Keadaan ketika manusia telah mencapai nirwana, kebebasan mutlak dari segala penderitaan. Secara keseluruhan, Borobudur terdiri dari 504 arca Buddha, 72 stupa berlubang, dan 1 stupa utama di puncak. Setiap arca memiliki mudra atau posisi tangan yang berbeda-beda menandakan tahap pencapaian spiritual tertentu. Relief-relief yang membentang sepanjang hampir 5 km itu menceritakan kisah Lalita Vistara, Jataka, dan Avadana, yaitu kisah-kisah kehidupan Sang Buddha dan ajaran moral yang menuntun manusia menuju kebajikan. Jika dilihat dari atas, bentuk Borobudur menyerupai mandala, yakni pola geometris suci yang melambangkan alam semesta dalam pandangan Buddha. Pola ini tidak hanya indah secara arsitektur, tetapi juga menggambarkan keteraturan kosmos, keseimbangan hidup, dan jalan menuju pencerahan sejati. Borobudur adalah simbol perjalanan batin manusia, dimulai dari dunia penuh keinginan, naik menuju kebijaksanaan, hingga akhirnya mencapai ketenangan dan kebebasan abadi. Setiap langkah menaiki tangga candi bukan sekadar gerak tubuh, tetapi juga simbol perjalanan jiwa yang berusaha naik menuju cahaya kebijaksanaan. Harmoni antara bentuk, filosofi, dan keindahan membuat Borobudur tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga karya seni terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Ia adalah kitab batu yang mengajarkan tentang kehidupan, dan setiap reliefnya seolah berbicara, mengingatkan manusia akan makna sejati dari keberadaan di dunia ini. Pada masa kejayaan dinasti Shailendra, Borobudur menjadi pusat kegiatan spiritual dan keagamaan Buddha di Nusantara. Para biksu, peziarah, dan pemeluk ajaran Buddha dari berbagai wilayah datang ke Magelang untuk bersembahyang, bermeditasi, dan melakukan perjalanan suci mengelilingi candi ini. Ritual itu dikenal sebagai pradaksina, yaitu berjalan mengelilingi candi searah jarum jam dari tingkat bawah hingga puncak. Setiap langkah dianggap sebagai simbol pembersihan jiwa, meninggalkan hawa nafsu duniawi dan mendekatkan diri kepada pencerahan. Namun, waktu tidak pernah berhenti. Sekitar abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, pengaruh dinasti Shailendra mulai melemah.
Kekuatan politik di Jawa beralih kepada kerajaan-kerajaan Hindu seperti Mataram kuno dan Kediri. Seiring dengan perubahan kekuasaan, ajaran Buddha pun perlahan memudar dari kehidupan masyarakat. Borobudur yang dulu ramai dikunjungi para peziarah, mulai sepi dan ditinggalkan. Bencana alam mempercepat keheningan itu. Gunung Merapi yang terletak di sebelah timur sering meletus dengan dahsyat, menyebarkan abu vulkanik, dan menutupi sebagian besar wilayah Magelang. Hutan mulai tumbuh lebat menelan candi dalam diam. Selama berabad-abad, Borobudur tertimbun debu dan rimbunnya pepohonan, hingga akhirnya benar-benar hilang dari pandangan manusia. Masyarakat sekitar hanya mengenalnya melalui cerita-cerita lisan. Mereka menyebutnya sebagai Bukit Arca, atau Gunung Penuh Patung, tempat yang dianggap angker dan penuh misteri. Sebagian percaya bahwa di dalamnya tersimpan harta peninggalan raja, sementara yang lain menganggapnya sebagai tempat para dewa bersemayam. Selama hampir 1000 tahun Borobudur tertidur dalam kesunyian. Tak ada lagi doa, tak ada lagi nyala pelita di malam hari. Hanya angin dan waktu yang setia menjaga rahasia di antara batu-batu candi itu. Namun meski tersembunyi, Borobudur tidak pernah benar-benar hilang. Ia menunggu saat di mana dunia akan kembali mengingat kebesaran dan kebijaksanaan yang terukir di tubuhnya. Dan saat itu akhirnya datang, ketika seseorang di abad ke-19 menemukan kembali keajaiban yang lama dilupakan. Setelah berabad-abad tertimbun oleh tanah dan pepohonan, Borobudur akhirnya ditemukan kembali pada awal abad ke-19, saat Pulau Jawa berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Tahun 1814, Thomas Stamford Raffles, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, mendengar kabar dari masyarakat tentang adanya sebuah bukit besar yang dipenuhi arca dan batu-batu berukir di daerah Kedu, Magelang. Rasa ingin tahunya yang besar terhadap sejarah dan budaya Nusantara membuatnya mengutus seorang insinyur asal Belanda bernama Hermanus Christian Cornelius untuk menelusuri kabar tersebut dan meneliti apa yang sebenarnya tersembunyi di balik bukit itu. Perjalanan menuju lokasi tidaklah mudah. Hutan di sekitar bukit sangat lebat, jalan setapak tertutup semak belukar, dan sebagian wilayah tertutup lapisan tanah serta abu vulkanik dari Gunung Merapi. Cornelius bersama penduduk setempat bekerja keras menebang pepohonan, membersihkan tanah, dan menggali bagian-bagian bukit yang tertimbun. Sedikit demi sedikit bentuk bangunan besar mulai tampak, arca Buddha relief batu, dan tangga bertingkat yang megah perlahan muncul dari balik tanah. Ketika lapisan lumpur terakhir disingkirkan, semua yang hadir terdiam dalam keheningan. Di hadapan mereka berdiri sebuah mahakarya luar biasa, candi batu raksasa yang begitu rumit dan indah, menjulang dengan aura misterius. Begitulah Borobudur pun kembali menampakkan dirinya ke dunia setelah tidur panjang selama hampir 1000 tahun. Namun kondisi candi saat itu sangat memprihatinkan. Banyak batu yang runtuh, arca yang rusak, dan sebagian besar relief tertutup lumut serta tanah. Raffles yang kagum dengan penemuan ini mencatat segala hal tentang Borobudur. Dalam bukunya yang terkenal, The History of Java, karya itu menjadi catatan penting pertama yang memperkenalkan Borobudur kepada dunia luar dan para peneliti sejarah dunia timur. Sejak saat itu, Borobudur mulai menarik perhatian banyak kalangan, terutama para arkeolog dan peneliti dari Eropa. Mereka datang untuk mempelajari struktur, makna, dan kisah spiritual di balik ukiran-ukiran batu tersebut. Borobudur tidak lagi menjadi bukit misterius, tetapi berubah menjadi salah satu penemuan arkeologi terbesar di Asia Tenggara. Namun perjalanan Borobudur belum selesai. Setelah ditemukan, tantangan berikutnya adalah menyelamatkannya dari kehancuran, karena waktu, cuaca, dan manusia terus mengancam keberadaannya. Setelah penemuan kembali Borobudur pada awal abad ke-19, candi megah itu kembali dikenal dunia, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Banyak bagian yang rusak, batu-batu bergeser, dan beberapa arca hilang karena dicuri atau dijual. Selama puluhan tahun setelah ditemukan, Borobudur dibiarkan tanpa perawatan memadai, sehingga sebagian besar strukturnya mulai melemah oleh waktu, hujan, dan lumut. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sempat melakukan upaya pemugaran pertama pada tahun 1907 hingga 1911, dipimpin oleh arsitek Belanda bernama Theodor van Erp. Ia bersama timnya berusaha memperkuat bagian bawah candi dan menyusun kembali batu-batu yang runtuh. Meski hasilnya belum sempurna, usaha itu menjadi langkah awal dalam menjaga warisan agung peradaban Nusantara. Setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap Borobudur semakin besar. Candi ini dianggap bukan hanya simbol keagamaan, tetapi juga simbol kebanggaan nasional dan jati diri bangsa Indonesia.
Namun kondisi fisiknya kian mengkhawatirkan. Air hujan terus merembes ke sela-sela batu, akar pepohonan tumbuh di dinding, dan sebagian struktur mulai bergeser berbahaya. Tahun 1973, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO meluncurkan proyek besar pemugaran Borobudur. Proyek ini menjadi salah satu kegiatan restorasi arkeologi terbesar di dunia saat itu. Lebih dari 600.000 batu dibongkar, dibersihkan, diberi nomor lalu disusun kembali dengan sistem modern. Saluran air baru dibuat untuk mencegah genangan. Dan setiap relief dibersihkan dengan hati-hati agar tidak kehilangan detail ukirannya. Pekerjaan raksasa itu memakan waktu hampir 10 tahun, melibatkan ribuan ahli dari dalam dan luar negeri. Akhirnya, pada tahun 1983, proyek pemugaran selesai, dan Borobudur berdiri kembali dengan kemegahan yang hampir menyerupai masa aslinya. Dunia menyambutnya dengan kekaguman, dan setahun kemudian pada 1991, Borobudur resmi diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, sebuah pengakuan yang menempatkannya sejajar dengan piramida Mesir dan tembok besar Tiongkok sebagai keajaiban peradaban manusia. Kini Borobudur bukan hanya tempat wisata, tetapi juga pusat spiritual, pendidikan, dan kebudayaan. Setiap tahun, ribuan umat Buddha dari berbagai negara datang untuk memperingati Hari Waisak, menyalakan lilin dan berjalan mengelilingi candi dalam suasana yang hening dan penuh kedamaian. Sementara wisatawan dari seluruh dunia datang untuk mengagumi keindahan dan makna yang tersembunyi di setiap batu dan reliefnya. Borobudur telah melewati masa keemasan, kehancuran, hingga kebangkitannya kembali. Ia adalah saksi perjalanan panjang peradaban Nusantara tentang iman, kebijaksanaan, dan keabadian karya manusia. Kini, setiap matahari terbit di ufuk timur Magelang, cahaya pertama yang menyentuh batu-batu Borobudur seolah mengingatkan dunia bahwa keindahan sejati tidak pernah hilang oleh waktu. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Seperti Borobudur yang bangkit dari tidurnya untuk kembali bersinar sebagai warisan umat manusia.